Oke, baik Anda semuanya, kita akan mulai pembelajaran kita. Marilah kita lapaskan dulu lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa kabarnya nih Anda semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Mantap ya, bagus sekali. Semangat ya untuk belajar hari ini. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah, udah ya. Makan apa? Nasi goreng? Lenggang. Lenggang. Roti ada ya? Oke. Aku juga makan roti. Yang penting makan ya, biar semangat belajarnya, biar nggak lapar belajarnya. Oke. Nah, sekarang kita akan berdoa dulu sebelum kita belajar agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita dan semua orang. Oke. Yuk dipimpin dulu ketua kelasnya Zaidan. Semuanya ikuti yuk, angkat kedua tangannya. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Sekarang Pak Imran mau absen dulu. Pak Imran ambil dulu absennya. Yang Pak Imran panggil namanya bilang hadir ya. Ainaya. Hadir. Aziza. Dibuka aja Aziza mute-nya. Nah, ada ya Aziza. Marpel belum hadir. Bergabung masuk. Zaidan Hadir. hadir. Najiha Hadir. Viola Hadir. Oke, baru 5 Ananda yang sudah bergabung nih. Mana ya teman yang lain? Oke, baik. Mana Mafen? Nah ya, untuk kedepannya ya semuanya harus sesuai jadwal ya. Kalau kan sudah Pak Imran bagikan jadwalnya. Kalau jadwal Zoom meeting berarti ya harus sudah siap ya. Jadi kalau Pak Imran kirim link Zoom meeting langsung bergabung ya. Misalkan kita jam 8:55 kita ada jadwal Zoom meeting ya. Kan ada tuh di jadwal yang Pak Imran bagikan yang waktu itu awal pelajaran kita. Nah, sebelum jam 8:55 kalian harus sudah siap, berarti sudah mandi, sudah pakai baju, sudah makan ya. Jadi tinggal kalian masuk di link yang Pak Imran kirimkan saja ya. Jadi nggak telat. Kalau telat nanti kan bingung kan pembelajarannya, ya nggak? Nanti malah nggak paham. Jadi harus datangnya itu atau masuk Zoom-nya itu ya harus tepat waktu. Oke, Ananda semuanya. Alhamdulillah ini Ananda yang tepat waktu semuanya. Viola, Ainaya,
Zaidan, Najiha, dan Aziza. Oke, baik. Boleh dibuka buku tematiknya. Sekarang kita akan belajar tematik di ini ya, buku tema 2F. Oke. Pak Imran akan share screen. Sudah tampil belum? Belum. Oke. Sekarang sudah tampil? Belum. Sudah. Sudah. Pak Imran perbesar dulu. Baik, Ananda semuanya. Kalau di buku tematik ya, ada di halaman 20. Kita hari ini akan belajar di pembelajaran 5 yang ada di buku tematik dan pembelajaran 6. Ya, ada di halaman 20 di buku tematik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, dengan Zoom meeting, peserta didik dapat mengetahui tata tertib mengerjakan tugas di sekolah dengan tepat. Yang kedua, dengan Zoom meeting, peserta didik dapat menyebutkan tata tertib mengerjakan tugas di sekolah dengan benar. Yang ketiga, dengan Zoom meeting, peserta didik dapat memahami macam-macam alat ukur berat yang sesuai dengan tepat. Yang keempat, dengan Zoom meeting, peserta didik dapat memilih alat ukur berat yang sesuai dengan benar. Oke, baik, kita akan mulai pembelajarannya. Sebelumnya kita sudah belajar ya tentang tata tertib yang ada di sekolah. Oke, kita akan mempelajarinya lagi agar kalian lebih paham nih. Ya, oke. Nah, di sini di halaman 20 bisa kalian lihat. Oke, ada ya. Kita baca sama-sama nih. Mada selalu menaati tata tertib di kelas. Apa saja tata tertib waktu belajar di kelas? Nah, di kelas ada tata tertibnya yang harus kita patuhi. Di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama ini, ada yang tahu tentang gambar apa? Ayo, apa nih? Coba dibaca. Itu apa saja? Apa, Zaidan? Gaduh perhatikan pelajaran dari ibu guru. Oke, ketika belajar kita tidak boleh gaduh dan kita harus memperhatikan pelajaran dari ibu guru atau bapak guru ya, kalau yang mengajarnya Pak Guru. Nah, lihat gambarnya di sini. Apakah mereka sudah mentaati tata tertib? Iya, dia memperhatikan apa yang guru jelaskan. Iya. Nah, Pak Imran tanya sekarang, apakah kalian sudah mentaatinya atau belum? Kira-kira kalian kalau lagi belajar ribut atau memperhatikan guru saat menjelaskan materi pembelajaran? Perhatikan, tidak gaduh. Memperhatikan, tidak gaduh. Ada nggak di sini yang suka ribut di kelas?
gurunya menjelaskan, malah nanti kalian berbicara dengan teman-temannya. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada ya, alhamdulillah. Berarti kita semuanya sudah mentaati tata tertib ini ya, memperhatikan pelajaran dari guru. Baik. Nah, sekarang yang gambar berikutnya, coba kita baca di sini. Nina, hewan apa saja yang ada di sekitar sekolah? Nih, dijawab oleh si Nina nih. Di sekitar sekolah, Nina melihat kucing, ayam, dan kupu-kupu, Bu. Nah, di sini gambarnya tentang apa? Nih lihat, jika guru bertanya, jawablah dengan sopan. Iya. Nah, di dalam kelas itu kita harus sopan santun dalam sikap, kemudian juga berbicara. Kita nggak boleh berkata-kata yang kasar, atau mengejek juga nggak boleh. Oke, di sini apakah ada yang suka mengejek teman sekelasnya? Ada nggak? Nggak ada ya, alhamdulillah. Oke, nggak boleh saling ejek. Kemudian dengan guru juga harus sopan santun ya. Kalau misalkan guru bertanya, maka dijawabnya juga dengan sopan ya. Dan juga kalau di pembelajaran kemarin masih ingat nggak? Kalau mau keluar kelas maka harus apa? Minta izin. Minta izin atau pamit sama gurunya. Nggak boleh langsung keluar-keluar aja tanpa pamit ya. Oke, masih ingat berarti. Nah, di sini kita lihat. Ada gambar lagi ya. Coba Viola baca ini. Viola. Ya, Tony, apa yang ingin kamu tanyakan? Wah, ini kata bu gurunya. Ya, Tony, apa yang ingin kamu tanyakan? Nah, lihat di sini gambar ini tentang jangan berbicara sebelum diminta. Tunjuk jarimu jika ingin berbicara. Nah, dalam belajar di kelas ya, Ananda semuanya, kalian harus ini, kalau misalkan sudah ditunjuk oleh guru untuk berbicara, baru kalian boleh berbicara atau bertanya pada guru. Kalau tidak mengacungkan tangan dulu. Nah, seperti itu. Mengacungkan tangan baru nanti berbicara. Misalkan ada yang bingung dalam pembelajaran. Pak, kira-kira apa ya maksud dari penjelasan ini? Nah, misalkan kalian masih bingung, jangan kalian langsung berbicara, tapi harus mengacungkan tangan dulu, ya. Oke, seperti itu. Itu tata cara atau tata tertibnya di dalam kelas. Oke. Nah, kemudian di gambar yang berikutnya ini, ketika guru membagikan buku tugas, tunggulah namamu dipanggil guru. Nah, jadi kalian di sini harus menunggu sampai nama kalian dipanggil. Nggak boleh kalian tiba-tiba seluruhnya maju ke depan kelas mengambil buku, jadi berebutan bukunya itu. Kalau rebutan nanti ada yang sobek. Nah, kan nanti kalau rebutan kan tarik-tarikan bukunya. Kalau sobek gimana? Buku teman pula itu yang sobek. Ya enggak? Nanti dimarahi temannya malah. Nah, jadi kalau mengambil buku di depan kelas harus apa? Harus menunggu sampai dipanggil namanya oleh guru. Nah, ini dia tata tertibnya saat di dalam kelas. Apa Zaidan? Tunjuk tangan tadi? Halaman berapa? Hah? Halaman di berapa? Halaman 21. Oh, oke. Oke, nah. Anda semuanya, tadi yang pertama apa tata tertib di dalam kelas?
Apa tadi yang pertama? Yang pertama, ketika belajar tidak boleh gaduh, perhatikan pelajaran dari ibu Baik, guru. benar. Guru. Nah, yang kedua? Jika guru bertanya, jawablah dengan sopan. Oke, baik. Yang ketiga apa, Ainaya? Nih. Bicara sebelum diminta tunjuk jarimu jika ingin bicara. Oke, ini dia ya. Nah, ini harus diperhatikan. Siapa yang kalau mengambil buku tugas yang ada di meja gurunya berebutan? Ada enggak? Enggak ada ya. Berarti kita sudah menerapkan tata tertibnya. Kalau lagi belajar seperti ini ya nggak bisa ya kita ngambil bukunya di guru. Kalau kita sudah bertatap muka nanti baru nanti ya. Nggak bisa ngambil bukunya dari guru. Harus ini tapi ya harus tertib. Nggak boleh rebut-rebutan saat ngambil buku. Oke, baik semuanya. Sekarang ada soal yang harus kita jawab sama-sama nih. Kalau di bukunya ada di halaman 23. Nah, kita jawab sama-sama ya. Yuk. Pak Imran bacakan. Guru sedang memberikan pelajaran. Tony tidak belajar. Ia tertidur di kelas. Tony mengantuk karena tidur larut malam. Menurutmu, apakah Tony mematuhi tata tertib di kelas? Apa yang sebaiknya dilakukan Tony? Ayo, ada yang tahu? Apa? Siapa yang bisa jawabnya? Dan tanya aku. Oke, ya. Pak Imran bacakan lagi soalnya. Guru sedang memberikan pelajaran. Ya, jadi guru lagi menjelaskan nih seperti yang Pak Imran lakukan. Tony tidak belajar. Ia tertidur di kelas. Nah, saat guru lagi menjelaskan, si Tony ini malah tidur di kelas. Tony mengantuk karena tidurnya larut malam. Maksud larut malam ini jadi tidurnya itu sangat malam. Misalkan jam 12 malam baru tidur. Nah, itu kan sudah sangat malam. Nah, menurutmu apakah Tony mematuhi tata tertib di kelas? Nah, kira-kira tidur saat di kelas itu termasuk benar nggak? Termasuk mentaati tata tertib nggak? Tidak. Jadi tidak. Berarti si Tony ini tidak mematuhi tata tertib di kelas. Nah, kira-kira sebaiknya yang dilakukan Tony itu apa? F ya. F. Apa ayo? Larut malam. Jangan tidur larut malam. Iya. Jadi di sini cara menjawabnya, Tony tidak mematuhi tata tertib di kelas. Tony sebaiknya tidur tidak apa? Tidak larut malam. Tidak larut malam. Tidak larut malam. Kalau larut malam tidurnya jam 12 malam pasti kesiangan bangunnya ya, atau nanti malah ngantuk di sekolah. Apa Zaidan? Kalau gitu, waktu itu kan aku tidur jam 12 malam. Ya. Jadi aku masih bisa bangun subuhan. Bangun subuh bisa, tapi kira-kira saat belajar ngantuk nggak? Enggak. Enggak. Kapan itu? Belajar online? Yang waktu itu loh, yang waktu lagi apa sih? Yang senam. Senam. Ya, senam. Ya. Kalau lagi online kan sebentar waktunya jadi nggak ngantuk. Tapi kalau di sekolah, datang ke sekolah kan itu pulangnya sampai sore ya. Kira-kira bakal tahan nggak? Nggak ngantuk? Pasti ngantuk. Kalau online kan nggak lama waktunya. Zaidan nggak boleh lagi berarti tidurnya larut malam. Ya, kalau jam 12 malam larut tuh. Paling tidak jam 9 sudah tidur ya. Atau jam 10 lah sudah tidur. Nah,
Kalau nggak ada tugas, nggak ada yang dikerjain, mending tidur aja biar nggak ngantuk di sekolah. Oke. Nah ini jawaban nomor 2. Kemudian nomor 3, yuk kita jawab sama-sama. Aku belum lupa. 3 contoh tata tertib di kelas. Ayo, siapa yang tahu? Aku. Apa Zaidan? Satu aja. Apa? Tidak boleh tidur di dalam kelas. Yang tadi ya, oke. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Benar ya? Apalagi, ada yang tahu nggak selain Zaidan? Loh, tidur boleh tidur di Tidak dalam. boleh tidur. Tidak boleh ya, maksudnya tidak boleh tidur di dalam kelas. Ada lagi yang tahu tata tertib di dalam kelas? Ainaya tahu? Apa tata tertib di dalam kelas, Ainaya? Tidur. Nanti Malam aja nyatetnya. Nanti aja. Yuk perhatikan dulu yang guru jelaskan. Oke. Ainaya, tahu nggak tata tertib di kelas itu apa lagi? Yang sudah kita pelajari yuk. Tidur tidak tidur. Kelas di dalam kelas. Oke, baik. Ada temannya yang mau bantu? Ya. Apalagi contoh tata tertib di kelas yang sudah kita pelajari? Viola tahu? Saya tidak boleh gaduh. Tidak boleh gaduh, benar ya. Yang sudah kita pelajari tadi, tidak boleh gaduh di dalam kelas. Atau kalau nggak tahu arti gaduh ini ribut atau berisik di dalam kelas. Ya. Pak. Ya. Bahasa Malaysianya petir itu ribut loh, Pak. Bahasa apanya? Bahasa Malaysianya petir ribut. Ribut. Oh, baru tahu Pak Imron ya. Ribut bahasa Malaysia petir ya. Kalau bahasa Indonesia petir, bahasa Indonesianya petir apa? Geledek. Oke, ada lagi yang tahu contoh tata tertib di kelas? Satu lagi yuk. Siapa lagi? Yang sudah kita pelajari, ayo. Najiha? Najiha, bisa dengar suara Pak Imron? Nah, mana Najihanya kok hilang ya? Oke, apalagi coba Zaidan, satu lagi. Aku lagi. Ayo, coba. Ketika guru membagikan buku tugas, tunggulah namamu dipanggil. Oke. Ketika guru membagikan buku tugas, tunggulah sampai namamu dipanggil. Baik. Nah, ini jawabannya yang ada di halaman 23. Boleh kalian catat di halaman 23 yuk. Nih. Yang ini sama yang ini. Boleh kalian catat dulu. Pak Imran kasih waktu. Dicatat. Nanti ditunjukin nggak Pak? Di depan kamera. Nggak usah, dicatat aja. Nanti kalau nggak kalian catat, waktu ada ulangan, nanti bingung ya. Jadi harus dicatat.
Plus tuh tuh lah panggil Pak sudah Masya Allah. Inaya sudah. Oke, yang lain masih ditunggu untuk mencatatnya. Gak apa-apa, lambar-lambar aja. Yang penting sudah dicatat. wah beli Nah, tulisan 3 jangka. Sudah semua? sudah Zaidan sudah? Hampir. Hampir, oke. Udah tulisan 3 contoh itu. Kemana ya Marvel kok nggak ikut Zoom ya? apa nak ini apa nak ini tuh ya Gimana Zaidan? Sudah belum? Dah. Alhamdulillah. Oke. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pak Imran hapus ya. Nih. Nah, Marvel baru masuk nih. Oke. Marvel baru bergabung nih. Mana Marvel? Assalamualaikum Marvel. Assalamualaikum Marvel. Waalaikumsalam. Iya.
Kenapa Marpel ini tadi nggak masuk Zoom tadi? Baru Baterai masuk. HP-nya habis, Pak. Oh, habis baterai. Ya udah. Ini kita langsung lanjut nih. Kita tadi sudah belajar tentang tata tertib di kelas Marpel ya. Nanti kalau Marpel mau melihat lagi pembelajaran kita bisa dilihat di YouTube Pak Imron. Nanti Pak Imron share di YouTube ya. Oke, kita langsung ini Marpel ya, untuk semuanya juga kita akan belajar tentang satuan berat. Ini sebenarnya sudah di video pembelajaran Pak Imron kemarin. Sudah ditonton video kemarin? Miligram. Wow. Sudah? Sudah ditonton? Ya. Oke, tapi Pak Imron mau lihat dulu, apakah kalian sudah paham belum nih tentang tangga satuan berat? Kenapa ini dikatakan tangga satuan berat? Ya, ini adalah satuan untuk menyatakan berat, ya. 1 kilogram, 2 kilogram. Kalau kalian misalkan nih disuruh ibu kalian ke warung beli telur, pastikan belinya 1 kilo misalkan, atau setengah kilogram, seperti itu enggak satuannya? Ya kan, biasanya ada nih gramnya. Atau kalian misalkan lagi minum susu atau minum susu, atau kalian ada yang makan ciki-cikian tuh yang biasanya dibeli di Indomaret atau Alfamart ya. Biasanya di belakang bungkusnya itu ada gramnya, berapa berat dari makanan atau minuman yang kalian makan. Bisa kalian lihat, ada gramnya. G biasanya disingkat ya. Jadi kalau misalkan dia seperti ini Ananda semuanya, kilogram ya, ini hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan ini miligram. Ini satuan berat. Oke. Nah, untuk Ananda semuanya, kenapa ini dikatakan tangga? Kira-kira bentuknya kayak tangga nggak? Iya. Iya. Kalian di rumah ada bungkus makanan nggak? Biasanya ada tuh beratnya di bungkus makanan tersebut yang dinyatakan dengan gram biasanya. Nah, ya. Nih. Di sini ada nih kilogram atau disingkat dengan kg. Cara membacanya ini kilogram ya. Kalau Hg dibacanya apa Zaidan? Pak. Kalau Hg dibaca Hektogram. iya benar. Kalau DAG dibaca apa Ainaya? Dekagram. Dekagram ya. Dekagram. Kalau G aja itu dibacanya gram. Kalau DG dibacanya desigram. Kalau CG dibacanya sentigram. Kalau MG dibacanya miligram. Iya benar. Ya, di sini bentuknya kayak tangga. Yang paling atas adalah kilogram. Ya, kemudian tangganya turun satu tangga hektogram, turun satu tangga lagi dekagram, turun satu tangga lagi gram, turun satu tangga lagi desigram, turun satu tangga lagi sentigram, dan turun satu tangga lagi yang paling bawah mg atau disebut dengan apa? Viola? Miligram. Iya, miligram. Oke, Pak Imron hapus dulu nih, jangan ada yang menggambar di sini coba. Iya. Oke, sudah ya Pak Imron hapus gambar tadi. Nah, di sini ya Ananda semuanya, misalkan nih 1 kilogram. 1 kilogram mau kita ubah ke satuan Hg atau hektogram.
Atau biasanya kalau di pasar-pasar tuh disebutnya ons. Ya, ons biasanya tuh di timbangan. Biasanya ada ons tulisannya atau nama lainnya hektogram. 1 kilogram mau kita ubah ke hektogram satuannya. Gimana caranya? Lihat di sini. Setiap turun 1 tingkat, ya, 1 tingkat tuh seperti ini Ananda semuanya. Ini dari atas ini yang Pak Imran tunjuk ke sini. Ini kan 1 tingkat ya. Benar nggak 1 tingkat? Nih dari sini, dari KG ke HG. Kan turunnya 1 tingkat atau 1 tangga. Setiap turun 1 tingkat, ya, dia dikalikan 10. Kalau 1 tingkat dia dikalikan 10, kalau dia turunnya 2 tingkat, jadi dikalikan berapa? Oke, kayak gini ya. Kalau kayak gitu kalian bingung, kayak gini aja. Kalian tonton kan video pembelajaran Pak Imran? Iya. Kalau 1 tingkat, kalian turunnya dikalikan 10. Atau kalian tambahkan aja 1 nol di belakang angka ini. Kalau ditambahkan nolnya 1, jadinya berapa angkanya? 10. Ya, 10. Oke, paham belum? Kayaknya belum paham ya. Oke, nih kita lihat lagi. Kalau dia turun, maka dikalikan 10. Atau lebih mudahnya ditambahkan nolnya 1 kali. Ya, 1 kali ditambahkan nolnya kalau turun 1 tangga. Sekarang coba kalian hitung yuk, dari kilogram ke gram, turunnya berapa tangga? Turun ke sini, ke bawah sini, ke HG, 1 tangga. Turun lagi ke DAG, 2 tangga. Turun lagi ke G, 3 tangga. Kalau 3 tangga, berarti nolnya ada 3 juga. Maka kita tambahkan 3 nolnya di sini. 1 kilogram sama dengan berapa? 1, 2, 3. Nolnya ada 3. Jadi dibaca 1000. G itu apa? Gram. Iya. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Kenapa Pak bisa jadi 1000 dari 1 ini? Dan bingung misalnya kalian. Nah, lihat di sini, lihat tangganya. Kan kilogram ke gram itu turunnya 3 tangga. Kalau turun itu ya kalian kalikan 10 atau kalian jumlahkan nolnya sebanyak 1 kali setiap turun 1 tangga. Karena masih ingat nggak kalian di pelajaran perkalian? Kalau perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, iya, itulah Pak Imron tambahkan 0 aja. Biar kalian lebih ini aja, lebih mudah memahaminya. Kalau kalian mau kalikan nanti bingung. Jadi lebih simpelnya, setiap turun 1 tangga, kalian tambahkan aja nolnya 1. Kalau 2 tangga, nolnya 2 berarti. Kalau 3 tangga, nolnya 3. Kayak gitu. Oke? Paham belum kalau yang turunan ini? Turunan tangga. Oke, Pak Imran tes dulu lagi nih. Kalau 2 Hg atau 2 hektogram, berapa gram? 2 Hg. Coba hitungnya berapa tangga turunnya 2 Hg itu. Siapa yang mau bantu Pak Imran? Saya. Oke, Inaya. Dari Hg ke gram, berapa turunnya Inaya? Dari sini ke sini. 2. G ke DAG 1. DAG ke G 2. Jadi ada 2 tangga kita turun. Jadi kita tambahkan aja nolnya sebanyak 2 kali di sini. 2, 0, 0. Jadi 2 Hg sama dengan berapa gram? 200 gram. Iya.
Intinya kalau setiap 1 kali kalian turun tangga, kalian tambahkan nolnya 1 aja. Kalau 2 tangga berarti 2 nolnya ditambahkan. Ya. Nih di sini. Sekarang kita belajar kayak gini dulu. Pak Imron tes dulu kalian satu-satu ya. Nanti kalian bingung nih. Coba Pak Imron tes nih. 3 kilogram berapa Hg? 3 kilogram berapa Hg? Ada yang tahu? Berapa hektogram? Aku tahu. Berapa Zaidan? Berapa Hg, Pak? 3 kilogram berapa Hg? Kan diubah satuannya dari kilogram ke Hg. Lihat di sini, turun nggak? Turun nggak dari kilogram ke Hg itu? Turun tangga nggak? 30 Hg. Berapa Zaidan? 30 Hg. Iya, 30 Hg. Benar, 30 Hg. Kenapa 30 Hg? Turun tangga nggak tadi Zaidan? Iya. Sebanyak berapa tangga? 3 kali. 1, nggak 3 kali nih. Kilogram ke Hg cuma 1 nih turunnya. Kalau setiap turun tangga atau turun tingkatan kita kalikan 10 atau lebih mudahnya ditambahkan aja nolnya 1 kali aja. 3 ditambah 0 di belakangnya jadi 30 Hg jadi dong. Lagi satu lagi Pak Imran buat contoh lagi. Kalau 3 kilogram kita ubah ke gram. Ada yang tahu berapa 3 kilogram ke gram? Nih, hitung tangkanya. 3.000 gram. Yang lain, Najiha bisa jawab? 3.000 gram. 3.000 gram. Kenapa 3.000 gram? Karena itu turunnya 3 kali. Iya, 3 tangga turunnya. Dari kilogram ke Hg nih, kalian membayangkan kalian lagi di atas tangga tuh, lagi turun. Dari atas sini ke sini, turunnya 1 tangga. Dari sini ke sini, 2 tangga. Dari sini ke sini, 3 tangga. Kalian membayangkan kalian lagi turun tangga. Jadi 3 kilogram sama dengan 3.000 gram. Benar ya. Nah, sekarang kalau misalkan naik tangga. Nih, gimana kalau naik tangga? Oh, marker masuk. Oke, sekarang kalau naik tangga. Kalau turun tangga, maka nolnya kita tambahkan, ya. Ya. Kalau turun tangga, nolnya kita tambahkan. Kalau tuh naik tangga, nolnya berkurang. Kenapa berkurang? Karena setiap 1 tingkat dibagi 10. Masih ingat nggak kalau pembagian itu sama dengan pengurangan berulang. Ya, jadi nol kalau dikurang nolnya berkurang nggak? Ya. Benar, berkurang. Jadi setiap naik tangga nolnya berkurang 1. 1 tangga hilangnya ya 1 nolnya. Kalau 2 tangga ya nolnya hilang 2. Oke, lihat di sini. Misalkan kita lagi di tangga miligram. Kita mau naik ke desigram. Oke. Berapa nih naiknya? Berapa tangga? 1, 2. Berarti nolnya hilang 2. Nah, misalkan ada contoh soalnya seperti ini. 200 miligram berapa desigram? Kalian naik
tangganya 2 kali. 1, 2. Berarti kalau naikkan nolnya kita hilangkan atau kita kurangkan. Kalau naiknya 1 tangga berarti nolnya dihilangkan 1. Kalau 2 tangga nolnya dihilangkan 2. Jadi kalau miligram ke dekagram naiknya berapa tangga? 2. Berapa tangga, Viola? Berapa tangga? Ngitungnya kayak gini aja kalau misalkan bingung. Di sini kita lagi naik. Berarti hitungan naik 1 tangga itu kan di sini. 1, 2. Jadi ke desigram ini dari miligram ke desigram naiknya 2 tangga. Iya. Jadi kalau naik 2 tangga, nolnya dihilangkan berapa banyak? 2. Kita coret nolnya. 1, 2. Jadi 200 mg berapa desigram? 2 desigram. Kayak gitu ya. 2 desigram. Sekarang kalau misalkan seperti ini, lihat di contoh ini. 2 berapa ini cara membacanya? 2000 gram. Berapa kilogram? Kalian lihat di sini. Gram ke kilogram. Naiknya berapa tangga? 1, 2, 3 tangga. Jadi nolnya dikurangkan sebanyak 3 kali. Kita coret jadi 1, 2, 3. 2000 gram sama dengan berapa kilogram jadi? 2 kilogram. Oke, baik. Sampai sini sudah paham belum? Paham. Oke, paham ya. Berlanjut. Halo. Lihat, ingatnya. Ya, tapi salah. Ayo menimbang benda-benda menggunakan timbangan dapur. Timbangan dapur yang mana? Yang ini timbangan dapur nih namanya. Lagi menimbang apa nih? Si ibu Nina. Ada yang tahu? Telur. Lagi menimbang apa, Viola? Telur. Nih lagi nimbang telur. Kita sekarang akan belajar tentang timbangan nih. Oke. Timbangan, kalau yang ini tadi namanya timbangan dapur. Ya. Nih kita lihat di sini. Kalau ini namanya timbangan apa nih? Timbangan. Ayo coba lihat di bukunya. Ada tuh di bukunya. Halaman 17. Timbangan apa namanya? Timbangan duduk. Iya benar, timbangan duduk namanya ya. Nah, timbangan duduk. Kita akan coba menghitung berat benda yang ada di timbangan duduk. Timbangan duduk ini ya prinsipnya menggunakan besi yang satu besinya ini jumlahnya 1 kilogram. Kalau di sini ya, lihat nih bentuknya seperti ini, jumlahnya 1 kilogram. Kita hitung nih. Kita hitung berapa besi di sini. Ya, besi ini jumlahnya mengisyaratkan atau mengatakan kalau misalkan jumlah si telur ini. Jadi jumlah telur ini ditentukan dari berapa banyak besi di sini. Seperti itu Ananda semuanya. Itulah dinamakan timbangan duduk. Kalau di sini kita lihat ada berapa besi di sini? Ada berapa besi di sini? 4. Ada 4. Satu besi beratnya berapa? 1 kilogram. 1 kilogram. Jadi kalau ada 4 besi berapa kilogram? 4 kilogram. Oke, berarti kita tambahkan ya. Kita tambahkan di sini. Karena
ada 4 besi, jadi 1 kilogramnya kan 1 besi. 1 kilogram ditambah 1 kilogram ditambah lagi 1 kilogram ditambah 1 kilogram. Jadi jumlahnya berapa kilogram? 4 kilogram. Iya. Jadi jumlah telur ini berapa kilogram? 4 kilogram. Benar sekali. Itulah timbangan duduk Ananda semuanya. Jadi nanti ya telur dimasukkan dulu ke dalam timbangan ini. Kemudian ditaruh besi. Besi sampai nanti seimbang. Si telur ini nggak miring. Kalau dia miring telur ini berarti nggak seimbang. Lihat di sini, seimbang nggak besinya? Sejajar nggak? Sejajar ya? Ya, sejajar. Berarti di sini karena ada 4 besi dan 1 besinya jumlahnya 1 kilogram. Jadi seluruhnya ini, telurnya ini beratnya adalah 4 kilogram. Nah, kalau ini gambar yang kedua, terigu ini beratnya berapa gram? 2 gram. 2 gram terigu ini, lihat. 1 besi ini 500 gram. 500 gram. Jadi kalau ada 2 besi 1000 gram. Benar sekali. Berat terigu 1000 gram. Karena 500 ditambah 500. Masih bingung nggak kenapa bisa 500 ditambah 500? Enggak. 500 itu dapatnya dari sini nih. Karena 1 besi ini jumlahnya 500 gram. Kita lihat di sini ada 2 besi. 500 tambah 500. Ya 1000. Nah, masih ingat nggak? Kalau 1000 gram diubah ke kilogram berapa yo? 1000 gram diubah ke kilogram. Ubah kilogram. Nih, coba kita lihat di sini. 1000 gram diubah ke kilogram. Naik berapa tangga dari gram ke kilogram? 3. Berapa? 3. Berapa tangga, Marpel? 3. Mana Marpel? Berapa? 3. 1, 2, 3. 3 tangga. Jadi kalau 3 tangga naik ya, ini kalau naik berarti dikurang nolnya atau dijumlahkan? Dikurang. Jadi kalau 1000 gram berapa kilogram? Apa, Pak? 1000 gram berapa kilogram? 1000 gram 1 gram 1 kilogram. 1000 gram sama dengan 1, nih Pak Imran buat di sini, 1000 gram sama dengan 1 kilogram, karena nolnya kita hilangkan 3. Oke, sampai sini sudah paham belum? Sudah. Alhamdulillah. Baik Ananda semuanya, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Tadi kita sudah belajar apa? Masih ingat? Tentang tata tertib di kelas. Apa aja tata tertib di kelas? Tidak boleh gaduh. Apalagi? Tidak boleh Dan apalagi? berbicara sebelum diminta tunjuk jarimu jika ingin berbicara. Benar. Kemudian tadi juga kita belajar tentang tangga satuan berat. Sudah paham belum? Kalau misalkan turun tangga, nolnya nanti bakal berkurang atau bertambah? Berkurang. Turun. Kalau turun, Naik. bertambah. Jadi naik nolnya, bertambah. Setiap 1 tangga, nolnya bertambah 1. Kalau naik tangga, nolnya hilang. 1 tangga dia hilang 1 nolnya. Kalau naik 2 tangga nolnya hilang 2.
Oke, baik kan Anda semuanya? Kita sudah selesai belajar. Nanti Pak Imron akan kirimkan tugas di Google Classroom karena 2 kali pembelajaran tematik ini ya. Di jam 10:30 Pak Imron kirimkan tugas di Google Classroom. Nanti kalian kerjakan ya. Oke? Kalian kerjakan. Pak Imron tutup dengan melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita berdoa dulu sebelum kita selesai. ada tugas tidak? Ada tugas. Nanti Pak Imron kirimkan di Google Classroom. Jam 10:30 Pak Imron kirimkan ya. Oke, kita doa penutup majelis dulu yuk sama-sama. Angkat kedua tangannya. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Pak Imron akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa tugas dikerjakan nanti.